Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Apo Indragiri di channel yang membahas tentang kepenulisan dan menerbitkan buku. Nah, teman-teman, kali ini saya akan berbagi tips ritual menulis yang ketiga, yaitu ke toko buku, ke pameran buku, atau ke perpustakaan. Ya, teman-teman, jadi ketika saya belajar menulis secara otodidak itu, sebelumnya sebelum bisa menulis gitu, itu saya biasanya sangat rajin ke pameran buku. Ini yang pertama pameran buku itu dulu kalau di Jogja itu tahun 2005 ke atas itu ada pameran namanya Islamic Book Fair ya. Tempatnya di sampingnya IAIN Sunan Kalijogo, sekarang UIN Sunan Kalijogo ya. Gedungnya kalau nggak salah Mandala Bakti ya, Mandala Bakti. Nah, saya biasanya main ke pameran buku. Kadang saya menunggu hari terakhir, karena biasanya hari terakhir itu adalah diskon besar-besaran, biasanya sih seperti itu. Dan karena saat itu saya masih mahasiswa, uangnya terbatas, jadi biasanya kalau pameran buku itu ya paling beli 1-2 buku ya, itu sudah lumayan banget itu. Itu yang pertama. Jadi kenapa harus pergi ke pameran buku? Biasanya buku-buku baru itu dipamerkan atau ditampilkan di pameran itu, stand-stand penerbit biasanya banyak. Nah, kalau di Jakarta ada juga Islamic Book Fair di Senayan itu ya, ya Islamic Book Fair juga. Beberapa kali saya pernah ke sana, 3 atau 4 kali ya, melihat banyak perkembangan buku-buku baru, kemudian ya mencari buku-buku yang cocok untuk dibeli. Dulu pernah di Islamic Book Fair saya juga jualan, pernah ya 1 kali gitu. Jadi ke Islamic Book Fair di Istora Senayan itu sekitar 3-4 kali lah. Yang kedua itu saat mengantar murid-murid saya dari sekolah ke pameran buku. Terus itu yang Islamic Book Fair ya. Terus yang terbaru itu ada BBW ya, Big lupa saya singkatannya. Jadi tempatnya tuh di ICBSD, jadi di gedung pertemuan di BSD Tangerang, Big Bad Wolf kalau nggak salah gitu ya, BBW. Seingat saya singkatannya aja yang ingat. Jadi pameran kebanyakan buku-buku impor sih, cuman buku-buku Indonesia juga ada. Nah, itu buku pameran buku. Jadi teman-teman kalau pengen jadi penulis itu rajin-rajin lah yang pertama ke pameran-pameran buku. Kalau nggak beli gimana Ciku? Ya nggak apa-apa gitu. Kita nyari inspirasi buku yang paling laku apa gitu ya. Kemudian yang kedua, saat saya belajar nulis secara otodidak dulu itu rajin ke Gramedia, di jalannya saya lupa, itu deket
deket. Nah ini yang udah lama ya, hampir 20 tahun jadi agak lupa. Tapi kalau gedungnya yang masih ada itu gedung BRI. Sekarang kalau nggak salah deket Swiss Hotel Bell Jogja ya. Nah, di sana deket McD, dekat Pasar Terban. Seingat saya sih di situ, cuman jalannya saya lupa. Kalau ujungnya Jalan Ciditiro. Terus selain Gramedia Jogja, saya biasanya juga ke Togamas. Togamas itu di Jalan Gejayan. Jalan Gejayan itu lumayan diskonnya banyak ya. Yang kedua, toko buku yang ketiga itu Sosial Agensi. Sosial Agensi itu banyak banget itu cabangnya di Jogja ya. Terus yang keempat itu di shopping center. Nah, shopping center itu wajib ya. Kalau teman-teman lagi jalan-jalan ke Jogja, cari aja shopping center. Nah di situ banyak yang jualan buku. Nah, itu yang toko buku. Jadi ritual penulis itu yang pertama rajin mendatangi pameran, yang kedua ke toko-toko buku, yang ketiga ini ke perpustakaan daerah. Jadi kalau di Jogja dulu daerahnya itu dekat Universitas Janang Badra. Sekarang udah pindah katanya, di belakangnya Gramedia. Itu saya rajin tuh, setiap saya lowong nggak kuliah gitu, saya mampirnya ke sana. Jadi banyak buku-buku gratis ya, dibaca gratis, pinjam gratis. Terus meskipun buku-bukunya lama gitu ya, rata-rata buku-buku lama ya. Jadi kebetulan kalau yang di Bogor saya belum berkunjung ke perpustakaan daerah di Bogor. Nah, ada berapa tadi ya? Ritual penulis itu ke pameran buku ya. Terus ke toko buku, kemudian ke perpustakaan daerah. Seingat saya sih setiap daerah ada perpusdaya, setiap provinsi ya. Kemungkinan kalau kabupaten saya belum tahu apakah ada atau enggak. Terus yang terakhir ke rental buku. Ini pengalaman saya ya, kalau di Jogja itu ada namanya Kakak Book Rental. Jadi saya dulu sangat terbantu sekali dengan rental atau peminjaman buku kakak ini. Jadi di saya waktu ngekos di Bumijo itu, di sampingnya itu ada Kakak Book Rental. Ya nggak terlalu deket sih. Jadi waktu jadi marbot itu ya jalan kaki sekitar 300-400 meter lah gitu. Ya dekat Perpusda dulu ya. Terus saat pindah ke Sleman, ternyata di Sleman Kakak Book Rental juga ada. Jadi dia itu kalau nggak salah Kakak Book Rental itu tiap dekat dengan kampus-kampus pasti ada dia gitu. Nah nasibnya saya kurang tahu sekarang masih ada atau enggak. Seingat saya masih ada ya. Nah itu kebiasaan atau ritualnya penulis itu yang harus selalu dijaga adalah sering ke pameran buku. Kedua, sering main ke toko buku meskipun nggak beli ya. Ke pameran buku juga nggak apa-apa, nggak beli. Ketiga, ke perpus daerah. Terakhir ke book rental atau peminjaman buku kalau ada sekarang ya. Begitu ritualnya seorang penulis. Jadi menjaga semangat, motivasi, keyakinan, terus impian itu selalu di relnya kita ada ritual-ritualnya. Ini ritual keberapa ya? Ketiga kalau nggak salah ya. Karena ritual pertama itu saya agak lupa.
kedua itu yang kemarin itu ritual sebelum tidur, itu yang sekarang ritual ke toko buku, ke pameran buku dan lain sebagainya. Mudah-mudahan tips ini bisa membantu teman-teman selalu menjaga impian untuk jadi penulis. Jadi penulis itu, saya ingatkan lagi ke teman-teman, bukan semata-mata teknik, bukan teknik saja. Banyak hal di luar itu yang harus teman-teman ketahui. Nah, ini adalah yang pernah saya lakuin waktu belajar secara otodidak. Mudah-mudahan tips ritual penulis, jalan-jalannya ke toko buku, ke pameran buku, ini bisa bermanfaat, bisa meledakkan motivasi untuk tetap semangat jadi penulis. Terima kasih sudah menonton video ini, sudah like, komen, share, dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, pencet tombol subscribe-nya, terus pencet loncengnya. Sampai ketemu di tips kepenulisan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.